Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buah nangka, buah semangka, sungguh manis itu rasanya. Selamat datang semuanya di Undi Podcast, kita kembali bersua. Perguruan tinggi memainkan peranan penting sebagai pelopor dalam pengembangan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta menjadi kekuatan penggerak dalam transformasi sosial menuju kehidupan masyarakat yang maju dan modern. Teknik sipil merupakan salah satu program studi di Universitas Diponegoro yang keilmuannya memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia. Kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro, peluang dan prospeknya, serta strategi apa yang dilakukan Teknik Sipil dalam menghadapi tantangan pembelajaran dalam bidang teknik sipil di era digital. Bersama tokoh hebat Undip kita kali ini, Bapak Jati Utomo Dwi Hatmoko, STMM, MSc, PhD, dosen sekaligus Ketua Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Selamat datang di Uni Podcast, Pak Jati. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Linda. Sehat ya Pak Jati? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, meskipun di tengah pandemi ini tentunya tetap semangat dan disibukkan mengajar secara daring ya Pak Jati ya? Ya, betul. Tetap sibuk juga. Iya. Pak Jati, baik kita langsung aja ke pertanyaan awal ya Pak Jati. Bisa disampaikan atau dijelaskan secara singkat nih tentang Prodi Teknik Sipil Undip dan serta misi apa sih yang sebenarnya diemban oleh Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro? Baik, terima kasih Mbak Linda. Jadi ini saya cerita sedikit dulu ya sebelum ke visi dan misi ya. Jadi Teknik Sipil Undip ini salah satu departemen yang cukup tua juga ini ya, sejak tahun 1958. Perjalanan yang panjang, usia yang cukup matang, sehingga juga alhamdulillah bisa banyak hal dinamika yang sudah ditempuh dan tentunya itu berguna bagi kemajuan sipil Undip gitu ya. Dan sipil Undip ini juga usianya hampir setua Undip sendiri gitu ya. Yang Undip itu kan tahun 1957 ya. Jadi kita ya lebih muda setahun gitulah. Jadi sama-sama berkembang ya, dengan Undipnya sendiri ya. Kemudian teknik sipil Undip itu tidak hanya S1 ya, kita kalau bicara teknik sipil Undip itu sebetulnya juga ada S2 dan ada S3 juga ya. Jadi kalau S2-nya itu kami buka tahun 98 gitu ya. Dan kemudian S3-nya, program doktor itu tahun 2004. Jadi sudah komplit lah ya, S1 ada, S2 ada, S3 ada, dan semuanya juga sudah banyak meluluskan gitu ya. Nanti kita gali lebih lanjut ya. Nah, visi kami ya sebagai Departemen Teknik Sipil ini adalah menjadi institusi pendidikan teknik sipil yang unggul dalam pengajaran dan penelitian. Ini yang menjadi visi kami yang harus kita tuju gitu ya. Kemudian misinya, misi ini dirumuskan tentunya melalui diskusi panjang, melalui perjalanan dan oleh senior-senior kami juga begitu. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi di bidang keteknik sipilan yang didukung oleh tenaga akademik dan tenaga administrasi yang berkualitas. Kemudian meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dan publikasi internasional dengan tetap memperhatikan pola pokok ilmiah Undip ya di bidang kelautan gitu ya, pantai, coastal gitu. Kemudian menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Ya, jelas ini kalau teknik sipil kan urusannya bangun membangun, Mbak ya. Ya, baik. Kemudian membantu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama. Jadi kita ya meluluskan tapi juga membantu bagaimana mereka tetap bisa mendapatkan pekerjaannya gitu, supaya mereka bisa berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dan juga menjadikan Departemen Teknik Sipil ini sebagai tempat bekerja yang nyaman ya bagi semua segenap sivitas akademika sehingga bisa nanti berkinerja dengan baik dan menghasilkan karya-karya yang baik juga. Jadi itu kurang lebih Mbak Linda tentang sedikit tentang sipil tadi, visi dan misinya begitu.
Oke, baik. Nanti kan kita bicara soal ranah pekerjaan nih Pak. Atau pekerjaan dari jurusan teknik sipil kan semakin dibutuhkan di era pembangunan yang terus maju saat ini. Apa sebenarnya peluang, kemudian prospeknya dari lulusan atau keluaran teknik sipil? Ya, kalau bagi lulusan teknik sipil itu peluang kerja memang sangat terbuka luas ya. Ya, Jadi apalagi kalau kita bicara dalam konteks lulusan teknik sipil, lulusan Undip gitu ya, yang memang dikenal berkualitas gitu ya, dan ulet dan mempunyai daya banting atau daya resilience yang tinggi. Ya, ini artinya itu tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah pada segala tantangan yang dihadapi. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini yang ngomong ini hasil survei. Jadi iya ada Pak. salah satu perusahaan BUMN konstruksi yang sering menggunakan alumni kita gitu ya, dan dia mensurvei membandingkan kualitas alumni sipil Undip dibanding yang lain gitu ya, dan kemudian mereka pada kesimpulan tadi, oh ternyata alumni sipil kita itu memang dikenal mempunyai daya resilient yang tinggi ya, jadi tahan banting lah. Kalau petinju itu ibaratnya jatuh bangun sampai dia menang gitu. Nah, di sini ya sesuai dengan ini ya hasil karakter. Kalau di industri konstruksi kan memang butuh tadi yang tahan banting, tangguh gitu ya. Dan makanya kami banyak diterima di perusahaan BUMN konstruksi ya, bahkan sebelum pada lulus gitu. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan lulusan kita yang terbaik. Jadi sedini mungkin mereka berusaha mendapatkan mahasiswa kita itu sejak kuliah, sehingga siapa yang cepat, siapa yang dapat yang terbaik ya. Jadi bahkan ada juga yang mendapatkan beasiswa ikatan dinas. Jadi mereka belum lulus, itu baru sedang menyelesaikan tugas akhirnya begitu. Itu mereka sudah tahu kalau saya lulus nanti langsung diterima di perusahaan A, B begitu. Jadi itu banyak juga yang begitu. Ya. Dan dari sisi kebutuhan industri juga itu memang karena Indonesia juga ini ya banyak sedang membangun dan terus akan membangun, jadinya sangat banyak dibutuhkan ya, masih banyak dibutuhkan untuk membangun Indonesia, membangun proyek-proyek infrastruktur ya. Jadi untuk ke depan saya pikir tidak ada masalah bagi anak-anak bangsa yang ingin kuliah di teknik sipil itu masih banyak kebutuhannya untuk pembangunan Indonesia ini. Wah, luar biasa sekali ya Pak Jati. Jadi sekalian promosi nih bagi siapapun yang ingin masuk di teknik sipil, ada S1, sudah ada S2, kemudian sudah ada S3-nya. Ayo, mari berlomba-lomba masuk di teknik sipil ya Pak Jati. Pasti Iya akan betul. diterima dengan tangan terbuka, dosen-dosen berkualitas, dan tentunya keluarannya atau lulusannya pun dijamin diterima di lapangan pekerjaan begitu. Kemudian selanjutnya Pak Jati, apa upaya yang dilakukan Departemen Teknik Sipil dalam menghadapi tantangan pembelajaran dalam bidang teknik sipil di era digital saat ini dan revolusi industri 4.0? Kan sekarang ini zamannya semakin maju begitu Pak Jati. Ya, betul, betul. Jadi walaupun industri konstruksi itu sudah tua ya, jadi sejak Iya, zaman dulu itu ya sudah membangun gitu ya. iya. Tapi industri konstruksi memang tidak lepas dari perkembangan zaman dan dampak pada digitalisasi ya menuju pada revolusi industri 4.0 gitu ya. Jadi saya mencoba cerita sedikit dulu ya. Jadi memang eh, implementasi transformasi digital menuju revolusi industri 4.0 ini juga sedang terjadi di industri konstruksi gitu ya. Jadi makanya kita juga mencoba untuk menjawab tantangan ini ya. Salah satunya adalah dengan mengenalkan tentunya aspek-aspek yang berkait gitu ya. Jadi kalau di sipil ini kan kami juga menyampaikan ada mata kuliah Internet of Things ya dan BIM ya atau Building Information Modeling. Kalau mata kuliah Internet of Things ini memang alhamdulillah ini jadi kurikulum wajib di Undip ya, jadi semua departemen juga menyampaikan mata kuliah ini kepada mahasiswa supaya mereka juga siap dengan zaman ini revolusi industri 4.0. Nah, tapi khusus yang BIM atau Building Information Modeling ini hanya ada di teknik sipil ya saat ini ya. Memang sebetulnya bisa juga itu bisa diaplikasikan di teknik mesin maupun di arsitek sebetulnya. Tapi saat ini di Undip leadingnya ada di sipil begitu.
Jadi kami membekali mahasiswa sipil ini dengan penguasaan teknologi tentang building information modeling ini, karena memang saat ini sedang banyak dibutuhkan ahli-ahli BIM di bidang industri konstruksi ya. Ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi apa itu BIM ya, atau building information modeling? Jadi BIM itu adalah suatu platform ya untuk ya bisa metode atau platform yang memungkinkan ya para pemangku kepentingan di industri konstruksi. Jadi pemangku kepentingannya itu meliputi pemilik proyek, konsultan perencana, kontraktor, sampai pengguna bangunan terbangun itu untuk bisa bekerja sama secara digital ya. Mulai dari awal siklus hidup proyek, jadi mulai fase awal perencanaan, fase konstruksi, sampai fase operasi maintenance. Jadi semua itu bisa dilakukan bersama menggunakan platform digital BIM ini tadi ya. Kalau dulu semua masih manual gitu ya. Jadi kalau manual tentunya tidak efisien. Banyak hal yang terbuang dari sisi waktu, biaya, tenaga dan sebagainya. Nah, dengan BIM ini maka proyek menjadi lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya dan kualitas meningkat. Ya. Jadi BIM sendiri juga ada 3 dimensi, ada 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi, sampai yang terkini 8 dimensi. Jadi kalau BIM 3 dimensi itu sifatnya basic modeling, ya. Kalau 4 dimensi terkait penjadwalan, 5 dimensi itu terkait biaya, 6 dimensi terkait energi, kemudian 7 dimensi itu terkait manajemen aset, dan 8 dimensi terkait dengan safety. Dan di sini memang pemerintah sendiri juga mendorong implementasi BIM ini melalui Permen maupun melalui PP juga. Itu mereka mendorong agar pembangunan di Indonesia itu menjadi lebih efisien ya. Terutama untuk bangunan negara, gedung pemerintah itu didorong untuk menggunakan BIM ini. Jadi itu respon kami di Teknik Sipil Undip ini dalam menjawab tantangan digitalisasi dan revolusi industri 4.0 tadi dengan mengenalkan mata kuliah tersebut. Jadi nanti bisa mengisi kebutuhan di industrinya begitu. Oke. Oh ya, satu lagi Mbak, satu lagi boleh. Dan alhamdulillah ini Undip ini juga menjadi pusat pelatihan ya, atau kita sebut Authorized Training Center ya, tentang BIM ya, di salah satu vendor. Jadi untuk Jawa Tengah kami menjadi pusat pelatihannya. Jadi dan mahasiswa kami bisa belajar di situ dan bisa mendapatkan sertifikasi untuk mereka menguasai BIM itu. Oke. Ya. Luar biasa ya Pak, teknik sipil. Jadi saya juga semakin terbuka tentang teknik sipil, karena selama ini saya apa yang dipelajari di teknik sipil. Wah, ternyata menarik juga untuk bisa masuk di teknik sipil. Kemudian nih Pak, tadi kan kita berbicara tentang peran perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah menciptakan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi dan inovasi, serta menjadi kekuatan penggerak dalam transformasi sosial. Wah, langkah-langkah apa yang dilakukan Departemen Teknik Sipil dalam melaksanakan peran tersebut, Pak Jati? Ya, baik. Kami tentunya terus mendorong ya segenap sivitas akademika di Teknik Sipil Undip ini untuk terus berkarya, berinovasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing ya. Dan di sisi lain kita juga berusaha untuk selalu memperbarui alat-alat lab ya, penunjang penelitian gitu ya. Dan juga meningkatkan kapasitas dosen, mahasiswa dan tenaga laboran gitu. Dan juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal ya. Jadi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga Kementerian Teknis ya. Kalau kami mungkin banyak hubungannya dengan Kementerian PUPR dan Perhubungan ya. Dan juga perguruan tinggi lain baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga untuk pelaku-pelaku industri yang lain ya, untuk sama-sama meneliti, memecahkan masalah-masalah industri, masalah-masalah bangsa, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau saya boleh kasih contoh, ini misalkan inovasi di teknik sipil ya, yang beberapa dilakukan ini misalnya pengembangan permeable paving block dan dari material berulang. Jadi ini kan sifatnya nanti ramah lingkungan ya. Kemudian kita juga mengembangkan platform database untuk audit investigasi bangunan publik. Ya.
Kemudian juga terkait dengan bidang struktur ini evaluasi tentang intensitas guncangan bangunan akibat gempa. Kemudian pengkinian indeks kerusakan permukaan jalan, ya, dan lain-lain. Ini banyak ya, kalau disebutkan nanti bisa 2 jam ini. Ya, sebenarnya nggak apa-apa Ya. Pak, biasanya Gitu ya. biasanya kan lebih rame nih kalau udah 2 jam lebih ya. Oh gitu ya. Ya Iya. udah tambah sedikit nih. Ya, nggak Jadi apa-apa. ya termasuk beberapa kegiatan, kalau tadi kan lebih ke penelitian ya, jadi juga Ya. ada kegiatan pengabdian, bagaimana kita mendorong sosialisasi BIM untuk kontraktor kecil menengah ya, kemudian sosialisasi tentang biopori, pengolahan sampah di waduk, kemudian juga pengolahan sungai yang di Jawa Tengah itu kan kita sangat erat dengan kerjasama dengan pemerintah Jawa Tengah gitu ya, untuk sama-sama menjaga aliran sungai. Dan juga contoh-contoh yang lain, misalkan banyak dosen kita yang ini juga sebagai penggerak gitu ya, atau sebagai ketua atau pengurus asosiasi ahli. Ya, ini sebagai contoh, ini ada, kami menyebut nama ini ya, beberapa Ya, senior kami, ada Prof. Aike ya, Prof. Han Aili atau panggilannya Prof. Aike, ini sebagai ketua Federasi Beton Indonesia ya. Ini anggotanya 45 negara ya. Jadi FIB Beton Indonesia ya adanya di Undip ini, di Sipil Undip gitu. Ya. Dan ketuanya beliau sekarang ini. Kemudian seperti Prof. Sri Tujono, itu juga ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia untuk cabang Jawa Tengah. Kemudian Prof. Sriana, ini beliau ketua Forum DAS Jateng, Dastur Daerah Aliran Sungai, jadi ngurusi sungai-sungai gitu ya. Kemudian pengurus HADHI, HADHI itu Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia, ya, yang basah-basah pokoknya ya, Provinsi Jateng. Kemudian ini uniknya, beliau ini selain profesor, insinyur, juga ketua DPC Papri Semarang. Ini kan paguyuban musisi-musisi itu ya. Oh, Nah itu iya. ya, mungkin Mbak Linda Pernah mengenal dengar juga Pak? itu ya. Ya itu. Ya, jadi kita di sipil itu uniknya itu, otak kiri ya engineering jalan, otak kanannya yang seni juga jalan. Jadi mudah-mudahan seimbang ya, Iya, seimbang. iya. Kemudian tambah lagi nih Prof. Sri Prabandiani, beliau ini ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia di Jawa Tengah, PJI. Kemudian ada Pak Dr. Ferry Hermawan, ini ketua Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah. Ya, ini beberapa contoh saja gitu ya. Jadi ya, ini membuktikan bahwa aktiflah dosen-dosen kita di teknik sipil sebagai penggerak sosial. Dan tentunya kita juga bangga memiliki pakar-pakar, tidak hanya di fakultas lain, ternyata di fakultas teknik pun demikian banyaknya pakar-pakar yang mumpuni Pak Jati. Wah, saya turut bangga juga nih Pak Jati. Kemudian Pak Jati, langkah strategi apa atau bagaimana strategi Departemen Teknik Sipil untuk terus meningkatkan minat masyarakat masuk teknik sipil, walaupun sebenarnya teknik sipil Undip sudah menjadi favorit, tapi tentunya kan tetap kita memiliki kiat-kiat khusus untuk semakin meningkatkan kembali minat masyarakat, begitu Pak Jati? Ya betul, jadi alhamdulillah ini memang sampai sejauh ini memang minat masyarakat itu sangat tinggi ya untuk menuntut ilmu di teknik sipil Undip ya, baik di S1, S2, dan S3. Jadi kalau teknik sipil Undip sendiri yang S1 itu ya, itu termasuk 10 besar jurusan di Undip yang tingkat kompetisinya tinggi. Di satu kursi itu 30 mahasiswa. Jadi cukup susah lah. Jadi artinya yang masuk ke sini berarti yang sudah terpilih begitu ya. Iya. Jadi kalau S1 sipil itu kan tadi berdiri tahun 58, lulusannya sudah lebih dari 7.000, alumni sudah tersebar di Indonesia. Iya. Dari Papua juga ada, sampai Aceh segala macam ada. Jadi alhamdulillah itu bisa saling bahu-membahu untuk meningkatkan jaringan gitu ya, membantu alumni. Kemudian S2 itu tadi berdiri tahun 98. Jadi sudah 23 tahun ini ya. Dan ini sudah meluluskan 738 alumni. Nah, banyak juga kan? Sehingga ini kalau dihitung itu rata-rata 32 lulusan per tahun ya. Jadi ya cukup aktif ya. Ini mungkin juga terbesar yang di Undip juga nih termasuknya. Dan mahasiswa aktif yang di S2 itu 186 ya, termasuk yang paling gede. Dan juga untuk S2 ini juga cukup aktif ini kerjasama dengan kementerian maupun dengan industri.
Jadi kami mempunyai program S2 kerjasama, dan yang terbaru ini S2 Bio Research akan kita mulai semester depan ini, bulan Agustus depan ini ya. Jadi kalau S2 itu konsentrasinya meliputi ya, ada beberapa, ada banyak nih sebetulnya. S2 itu ada sumber daya air, ada S2 transportasi, ada S2 teknik struktur, manajemen rekayasa infrastruktur, ada manajemen konstruksi, ada geoteknik, ada manajemen rekayasa bangunan irigasi, ada rekayasa bendungan, ada perawatan dan rehabilitasi bendungan. Nah, jadi banyak pilihannya sesuai dengan peminatan dan kebutuhan masing-masing gitu ya. Mbak Linda kalau mau ikut ya bisa juga nih kalau. Siap. Tapi saya jadi mikir kenapa dulu saya nggak ngambil teknik sipil ya Pak. Nah itu kan, nyesel kan? Nah, agak-agak nyesel gitu. Nah, Mbak Linda satunya apa ya? Ya. Baik, itu S2 ya. Saya belum selesai nih. S3 ini sejak 2004 ya. Ini kita sudah meluluskan 79 orang ya. S3 itu kan lama Mbak ya, lulusnya tuh bisa 4-5 tahun ya biasanya. Jadi tapi alhamdulillah kita cukup lumayan ini. Sudah 17 tahun meluluskan 79 orang. Jadi per tahun itu 4-5 dokter lah. Jadi ya oke lah ya, cukup baik lah gitu. Dan memang tadi saya sampaikan minat masuk ke teknik sipil memang banyak ya. Jadi kita pun tapi harus menjaga rasio dosen mahasiswa ya supaya kualitas kita tetap baik. Sehingga memang ada suatu saat di mana kita malah membatasi yang masuk supaya tidak terlalu banyak dulu karena supaya menjaga mutu ya. Jadi ada suatu masa S2 dan S3 itu nanti dulu gitu ya, karena kita ingin menjaga kualitas, kita batasi dulu jumlah mahasiswanya. Dan di sisi lain tentunya juga kami terus meningkatkan kualitas secara internal ya, baik di SDM-nya, sarana prasarana, dan kerjasama tadi ya. Kita terus mengadakan dosen-dosen baru yang kualifikasi S3. Ini kebetulan baru dapat satu lagi dari Jerman ini, untuk menggantikan dosen-dosen yang ini sebagian mulai memasuki masa pensiun ya. Jadi selain itu juga ada pelatihan atau capacity building ya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dosen. Ini sebagai contoh, ini misalkan tahun 2017-2019 kita mengirimkan 4 dosen ke Belanda, ke IHE gitu ya namanya, untuk mengikuti short course tentang polder system dan pantai. Jadi untuk update ilmunya ya, karena kalau ilmunya sudah jadul juga nanti bisa ketinggalan ya, maka harus selalu diupdate. Jadi salah satunya itu. Dalam saya sendiri pernah mengikuti juga namanya International Dean Course ya, yang diadakan di Jerman, Filipina, dan Indonesia tahun 2016-2017. Dan masih banyak yang lain gitu ya. Jadi itu upaya kita terkait dengan capacity building dosen, kemudian juga lab-lab ya, kita punya lab-lab Mbak, jadi ada lab bahan struktur, lab transport, lab mekanika tanah, lab sumber daya air, lab manajemen konstruksi ya, yang memang digunakan untuk menunjang pembelajaran dan riset ya. Jadi dan kami juga melayani masyarakat dan industri ya, misalkan kalau uji tanah, uji beton itu bisa dilakukan di lab kami. Jadi kalau proyek-proyek jalan tol atau pembangunan gedung itu selalu kan mesti wajib uji tanah, uji aspal, uji beton tuh kami juga melayani. Kemudian dari sisi ya supaya kami lebih dekat lagi dengan pemangku kepentingan ya, kita sedang merevitalisasi website Teknik Sipil Undip dan juga mencoba untuk mengaktifkan akun medsos kami ya, official, sehingga kita selalu dekat baik dengan orang tua mahasiswa, dengan mahasiswa yang ada, atau dengan pihak-pihak yang lain, atau calon-calon mahasiswa yang akan bergabung di tempat kita. Begitu Mbak Linda. Iya, terus kalau boleh tahu nih Pak, berapa rasio dari mahasiswa yang dari luar negeri? Tentunya pasti ada kan Pak yang masuk di teknik sipil? Oh ya, ada. Kita tuh sudah meluluskan 40 ya, terutama yang banyak S2, dan 40 mahasiswa internasional ya. Dan yang sekarang ada ini ada 2 dari Palestina dan Timur Leste gitu ya. Sehingga kita sudah punya
pengalaman untuk mengajar ini ya, mengajar mahasiswa internasional. Jadi ini juga suatu hal yang baik juga buat capacity building dosen kita juga begitu. Berarti peminat dari luar negeri pun juga banyak ya Pak yang ingin masuk di Teknik Sipil Undip ya Pak ya? Iya, iya. Oke, baik ini pertanyaan terakhir nih Pak Jati. Kontribusi apa yang dilakukan Departemen Teknik Sipil serta harapan Pak Jati untuk kemajuan Undip menuju World Class University? Ya, jadi kita menyadari bahwa kita harus selalu lebih baik dari sebelumnya ya. Ya, jadi untuk menuju World Class University memang banyak hal yang perlu disiapkan. Tapi alhamdulillah kami ini siap, kami juga sedang dan bahkan sudah ya sebenarnya berkontribusi dalam mendukung Undip menuju World Class University ya. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama, di S1 kami ini sudah terakreditasi internasional oleh IAB. Di IAB ini Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Jadi kami sejak tahun 2018 itu sudah terakreditasi IAB. Jadi ini sudah bentuk pengakuan akreditasi internasional. Ini kan juga salah satu indikator kinerja WCU gitu ya. Jadi IAB sendiri adalah lembaga akreditasi mandiri Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Jadi IAB ini adalah anggota Washington Accord. Kemudian Washington Accord sendiri itu adalah suatu perjanjian kerjasama internasional dalam bidang akreditasi dalam program studi teknik. Ya, ini khusus teknik ya. Di bawah payung International Engineering Alliance ya atau IEA. Nah, jadi ini upaya kita untuk mendapatkan pengakuan akreditasi internasional dan nantinya tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas pengajaran kami. Jadi kami ini kemudian menerapkan suatu standar ya sistem OBE atau konsep OBE, Outcome Based Education. Jadi pendidikannya berbasis outcome. Artinya apa? Jadi mengajar itu kami tidak sekedar mengajar ya, menghabiskan materi, tetapi menggunakan konsep OBE ini kami memastikan bahwa capaian-capaian pembelajaran apa yang wajib dicapai oleh mahasiswa itu betul-betul dapat dicapai. Sehingga ketika mereka lulus itu mereka betul-betul mempunyai kompetensi yang memadai yang nanti mereka butuhkan ketika bekerja di industri ya. Jadi itu adalah konsep OBE ini. Kemudian kami juga punya ini Mbak Linda, program IUP ya, International Undergraduate Program ya. Ini tahun ini baru angkatan kedua ya. Tapi ini saya pikir suatu hal yang terkait juga dengan WCU tadi, di mana mahasiswa kami nanti bisa mempunyai international exposure ya. Jadi mereka itu mempunyai pengalaman internasional untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas. Karena kan nanti juga kuliahnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini juga akan mendorong mahasiswa untuk terjadi mobilitas ya, mobilitas mahasiswa dalam bentuk student exchange, mereka bisa mengambil kuliah di tempat mitra kita di luar sana gitu ya. Jadi tentunya nanti akan baik bagi mahasiswanya dan juga bagi dosennya juga ini. Ya. Kemudian tadi sudah ditanyakan Mbak Linda juga tuh, mahasiswa internasional ya, kita sudah meluluskan 40 tadi ya, lumayan banyak juga loh 40 Mbak ya. Dan saat ini ada 2 tadi ya, dari Palestina dan Timor Leste. Ya. Kemudian juga karena WCU berarti kan kaitannya sama world class, sesuatu yang internasional ya. Jadi kita juga ada kerjasama internasional dalam bidang pendidikan. Ya. Misalkan ini di S2 ya, S2 ini kami kerjasama dengan Asian Institute of Technology, AIT Bangkok, Thailand. Jadi beberapa tahun lalu kami mengirimkan mahasiswa dari S2 ya, Kementerian PU untuk belajar di sana dengan skema credit transfer system. Kemudian yang saat ini juga sedang berlangsung adalah kerjasama pendidikan dengan skema 3+2 namanya, dengan National Cheng Kung University atau NCKU dan National United University Taiwan. Jadi sejauh ini kami sudah mengirimkan 16 mahasiswa sejak 2018. Jadi mereka nanti dengan skema 3+2 ini bisa mendapatkan gelar S1 dari Undip,
dan juga mereka mendapatkan beasiswa S2 ke Taiwan di Mitra tadi dan juga gelar S2 dari sana. Dan juga ini juga baik juga karena dosen kita juga jadi terlibat dalam pembimbingan misalkan untuk penelitian atau tesisnya. Jadi ini terjadi interaksi tidak hanya siswanya tapi juga dosennya. Ya. Kemudian juga ini ya terkait penelitian ya, penelitian kerjasama internasional. Jadi kami juga mempunyai penelitian-penelitian yang melibatkan dengan perguruan tinggi lain di luar Indonesia ya. Misalkan ini dengan Inggris ya, dengan Loughborough University. Kebetulan saya sendiri yang terlibat. Kemudian juga dengan Jepang ada Nihon University, terus dengan Taiwan National Cheng Kung University, dengan Belanda ada TU Delft gitu ya. Dan di situ tadi, jadi kita bisa meningkatkan kualitas penelitian kita, kerjasama yang baik dengan peneliti dari internasional, dan juga hibah penelitian ya. Ini yang juga contohnya, alhamdulillah saya pernah dapat juga ini Newton Fund dari UK dan EPSRC UK ya. Ini kerjasama dengan mitra di sana. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan kualitas publikasi kita gitu ya. Jadi tadi dengan kerjasama itu ya otomatis akan tadi selain publikasi, mobilitas, kemudian baik inbound maupun outbound ya, karena waktu kita keluar juga biasa kita bisa diminta jadi dosen tamu mengajar, atau kalau mitra dosen itu ke Undip, kita bisa minta juga untuk mengajar dan juga membimbing gitu ya, atau menguji. Jadi kolaborasi yang sangat baik lah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tempat kami. Itu Mbak Linda. Iya, luar biasa sekali. Pendelegasian mahasiswa pun sudah lintas negara ya, 16 mahasiswa ya Pak yang pernah didelegasikan ke negara lain ya Pak Jati ya. Iya, betul. Ya, sayang sekali saya nggak masuk di teknik sipil. Coba kalau saya masuk pasti saya juga didelegasikan ke negara lain. Wah, iya. Ya, semoga ini menjadi pencerahan bagi masyarakat yang ingin masuk di teknik sipil. Sudah sangat jelas sekali guna mendukung Undip menjadi World Class University, tentunya juga sudah go internasional juga, ini baik dosen maupun mahasiswanya. Baik Pak Jati, di setiap akhir wawancara kami akan meminta narasumber untuk membuat suatu pesan berkesan yang singkat. Jadi silakan Pak Jati untuk menyampaikan pesan yang berkesannya dan singkat bagi kita semua sebagai pengingat, begitu. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau Anda ingin sukses, belajarlah di Teknik Sipil Undip. Oke. Silakan masuk. Masih ada UM2 ya Pak ya? Silakan. Baik. Begitu aja Pak, atau ada yang lain? Iya, sudah semua kayaknya ya. Disambung lain waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jati atas waktu dan pemikiran-pemikirannya yang pasti memberikan manfaat bagi kita semua. Sukses selalu untuk Pak Jati dan terus semangat untuk membantu Undip yang lebih baik. Demikian bincang-bincang kami mengenai Teknik Sipil Universitas Diponegoro, peluang dan prospek kerja teknik sipil serta strategi yang dilakukan teknik sipil dalam menghadapi tantangan pembelajaran dalam bidang teknik sipil di era digital. Sedikit kesimpulan, dalam merespon perkembangan di era digital saat ini, teknik sipil telah mengajarkan mata kuliah Internet of Things atau IoT dan BIM. IoT merupakan mata kuliah sebagai bagian dari kurikulum wajib di Undip, sedang BIM khusus hanya untuk ada di teknik sipil. Jadi teknik sipil membekali para mahasiswa dengan penguasaan tentang teknologi BIM, mengingat saat ini sedang banyak dibutuhkan ahli-ahli BIM di industri konstruksi. Begitu ya Pak Jati ya? Iya, Mbak Linda, 100 Mbak Linda. Jadi BIM ini merupakan suatu metode atau platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan di industri konstruksi, yaitu pemilik proyek, konsultan perencana, kontraktor, sampai pengguna dari fasilitas terbangun untuk bekerja bersama secara digital sepanjang siklus hidup proyek
mulai dari fase awal perencanaan, fase konstruksi sampai pada fase operasi dan pemeliharaan. Terima kasih telah menyimak Undip Podcast. Saya Linda Wahyuningsih pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan putus mata rantai COVID dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Jalan-jalan di pagi hari, bertemu kambing tengah merumput. Cukup di sini Undip Podcast hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Harimau dan singa, binatang buas, ditambah lagi ada buaya. Awas COVID-19, tetap waspada karena virus berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.